Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Fuadi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 270302500980. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di SD Negeri 1 Kemang Sari kelas 4 fase B semester 1 dengan metode pembelajaran problem based learning dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Mohon arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Buat meningkatkan semangat kita, mari kita tepuk siap dulu. Tepuk siap. 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 Siap, siap, siap. Yes. Kelas 4. Oke, semangat banget. Udah makan apa belum? Udah. Ada yang sudah, ada yang belum? Apa sudah semuanya? Sudah. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Iya, nih, sehat apa tidak? Sehat. Ada yang sedang sakit? Tidak. Tidak. Oke. Pak Guru mau tanya ke kamu dulu tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat. Pak Guru mau nginget-nginget kamu tadi pagi bangun jam berapa coba? Jam 5. 7 kebiasaan Indonesia hebat. Yang pertama yang kamu lakukan adalah bangun pagi. Setelah bangun pagi kamu ngapain? Betul, beribadah apa enggak tadi pagi? Beribadah. Sekarang sudah siap belajar? Siap. Pak Guru cek baju kamu, coba semuanya berdiri dulu coba. Bajunya sudah rapih apa belum? Sudah rapih. Sudah pakai dasi? Berarti sudah siap belajar? Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai belajar, Pak Guru minta tolong nanti kita berdoa biar nanti belajarnya dipermudah. Ketua kelasnya, yuk silakan dipimpin doanya. Sadam. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, semoga tadi kita sudah membaca doa sebelum belajar. Dengan bacaan itu kita dipermudah dalam belajar. Yang pertama, kemudian diberi pemahaman. Tahu pemahaman? Iya, kamu sudah membaca. Gampang nih kayaknya, tapi kalau tidak dikasih pemahaman, itu nanti jadi susah belajar. Makanya dibiasakan kalau mau melakukan sesuatu yang baik, itu kita berdoa. Entah itu hal yang sepele, cuma membaca basmalah, tok. Kamu cuma membaca basmalah, tapi itu kamu melakukan hal yang baik, maka sesuatu itu nanti akan dihitung ke dalam ibadah. Oke, Pak Guru cek dulu, absen dulu ya Pak Guru ya. Adib Zuhrul Anam. Oke, Pak Guru mau minta kamu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kali ini yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Yo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Di Garuda Pancasila, lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, itu diambil dari salah satu pedoman nasionalisme kita, ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Lagu tadi diharapkan nanti kita muncul nasionalisme kita, muncul semangat
membela bangsa, negara kesatuan Indonesia. Oke, sebelum mulai belajar, seperti biasa kita melakukan pembiasaan yaitu hafalan suratan pendek. Suratan pendek yang akan kita baca kali ini adalah Quran surat apa itu? Al-Kafirun. Ada berapa ayat? Kelihatan apa tidak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Kafirun ada 6 ayat. Mari kita hafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nukum waliyadin. Shadaqallahul nazim. Ada yang belum hafal? Sudah hafal semua? Oke, hebat. Kita sudah belajar bab 2 tentang Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, nama-nama yang baik atau indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, sekarang berarti nanti kita akan masuk ke bab 3. Sebelum masuk ke bab 3, coba Pak Guru ingat-ingat dulu. Di Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Lanjut di bab 3-nya, kita itu nanti akan membahas tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita pagi ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Maksudnya apa di tujuan pembelajaran? Nanti kamu ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Berarti nanti kamu itu bisa menjelaskan apa itu keragaman. Dan sunatullah itu apa? Sama semua apa tidak? Tidak. Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Nah, itu adalah salah satu bentuk keragaman. Ragam itu artinya, keragaman itu artinya berbeda. Kayak yang kamu pakai apa itu? Seragam. Sama apa tidak seragamnya? Sama. Itu seragam. Lah kalau keragaman itu berbeda. Kemudian ada juga yang agamanya beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Ada berapa? 6. Betul. Di Indonesia itu agama yang diakui ada 6 jumlahnya itu. Yang pertama, Allah menjadikan manusia beragam, untuk apa? Tujuannya adalah saling mengenal. Kita diciptakan beragam, berbeda-beda, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Contohnya pakai nasi goreng. Kalau masak nasi goreng, bumbunya satu tok, kira-kira harmonis apa tidak? Misal bumbunya cuma garam tok, kayak gimana nasi gorengnya? Asin, tol. Atau nasi gorengnya cuma pakai berambang tok, gimana rasanya? Ya nasi berambang, betul. Anyep. Nanti rasanya cuma berambang tok. Makanya adanya perbedaan itu bukan menjadikan kita menjadi bermusuhan, tapi menjadikan harmonis. Makanya keberagaman itu menjadi sunatullah. Sunatullah itu takdir Allah. Di sini nanti kamu akan menyaksikan sebuah video. Di dalam video tersebut ada sebuah permasalahan. Masalahnya apa kira-kira? Nanti silakan dilihat. Makanya dipahami dulu videonya. Nanti kita akan berdiskusi memecahkan masalah tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita sudah menonton tentang video pembelajaran tadi. Di situ ada sebuah permasalahan, yaitu negara Indonesia itu terbentuk dari suku, bangsa, budaya, agama, betul, adat. Makanya di situ yang berjuang memerdekakan Indonesia itu nggak cuma satu agama tok, nggak cuma agama Islam. Nah, tapi kesini ternyata ada beberapa oknum atau orang yang memainkan kesukuan. Jadi merasanya dia yang paling benar, makanya terus timbul perpecahan dan permusuhan. Boleh apa tidak kayak gitu? Tidak. Oke, nanti setelah ini Pak Guru akan memberikan kamu sebuah soal tentang permasalahan
Nah, kemudian sebelum kamu nanti membahas tentang soal tersebut, Pak Guru akan bagi kamu ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini coba berdiri dulu. Ya, sebelum kalian berdiskusi, sebelum dibikin kelompok, kita ice breaking dulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk diskusi. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada tugas dikerjakan, kerjasama dengan teman, bersemangat, untuk kecerdasan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk. Kita bikin 3 kelompok. 3 kelompok berarti ada yang 5, ada yang 4. Oke, pembagian kelompoknya dengan cara spin kayak arisan. Kita mulai. Nanti yang 5 muncul pertama berarti menjadi kelompok 1, 5 muncul kedua berarti kelompok 2, kemudian yang terakhir berarti kelompok 3. Kita mulai kelompok 1. Diingat-ingat kelompoknya. Cinta. Oke, cinta. Biasanya kita tata 5-5 untuk berkelompok. Kita mulai. Yuk berdiri dulu, kursinya dimundurkan dulu. Kursinya dimundurkan, mejanya kita tata. Pak Guru contohkan. Mundur dulu. Oke, kita sudah berkelompok. Silakan Pak Guru minta tolong keluarkan alat tulis kalian, buku, LKS, ya pulpen. Nah, setelah dikeluarkan, nanti Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik nanti akan Pak Guru bagikan di sini agar bisa kamu bahas, kamu diskusikan bersama teman-teman kelompok kamu. Nanti kamu menjawabnya juga di lembar ini. Oke, Pak Guru bagikan. Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, nih nanti dibaca bareng-bareng pertanyaannya. Kelompok 2, silakan kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. Soal nomor 1, pertanyaannya. Setelah kalian menyimak dan menganalisa video tadi, permasalahan tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, silakan diskusikan bersama teman kelompok dan tuangkan argumen atau pendapat kalian tentang video tersebut, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Itu silakan nanti ditulis, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Nanti maju semuanya. Terus pertanyaan kedua, kamu dan teman-temanmu ternyata ini mendapatkan tugas kelompok dari Pak Guru, tapi tugasnya itu dikerjakan di rumah. Lah, ketika janjian, kamu itu beranggotakan 5 orang, ternyata ada salah satu temanmu yang beda agama. Disuruh tugas kelompok, tapi ternyata temanmu itu ada yang beda agama. Lah, ketika hari Minggu, pas mau mengerjakan tugas tersebut, ternyata temanmu itu melaksanakan ibadah. Lah, bagaimana sikapnya kamu terhadap kasus tersebut? Bagaimana sikapnya kamu kalau ada anggota kelompok kamu yang berbeda agama? Silakan diskusikan bersama teman-temanmu. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Dipahami dulu soalnya. Iya, nanti jawabnya di lembar ini nggak apa-apa. Sambil baca nanti jawabnya di sini ya. Soalnya. Lembar jawabnya di sini. Nih, tulis anggota kelompoknya. Dari 2 soal itu ada yang mau bertanya atau belum paham? Sudah paham semua? Oke, selesai berdiskusinya atau belum? Sudah. Ya, kalau sudah, nanti Pak Guru akan minta kalian untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian. Teman kelompok yang lain mendengarkan, kita akan mendengarkan kelompok 2 untuk menyampaikan
hasil diskusinya. Silakan Mbak Kesia. Nomor 1. Ya, nomor 1. 1. Munculnya permasalahan karena tidak menghormati orang lain. Kita harus saling menghormati keyakinan orang lain. Adanya perbedaan adalah takdir Allah. Nomor 2, Pak. 2. Dipersilahkan ibadah terlebih dahulu, baru mengerjakan kerja kelompok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Tidak ada? Oke, silakan kembali ke tempat. Kurangnya toleransi bisa merusak kerukunan. Toleransi dan kerukunan harus didepankan, tidak membeda-bedakan. 2. Dipersilahkan beribadah dulu, baru kerja kelompok. Konflik permusuhan saling membenci bisa muncul karena paling unggul. Saling mengerti bisa membuat hidup semakin damai. Setiap orang memiliki keyakinan masing-masing, sehingga kita harus saling menghormati. Mempersilahkan teman beribadah terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kita selesai presentasi, biar makin semangat lagi, kita akan ice breaking. Ice breaking, berdiri dulu sambil menyimak video tersebut. Oke, yuk kita mulai. Ya. Kayaknya udah ada yang pernah. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah badan sehat lagi, kita bisa simpulkan pembelajaran kali ini bahwa tadi tentang adanya perbedaan, keanekaragaman itu bukan sebuah masalah untuk kita. Jadi tujuannya, kenapa adanya perbedaan, itu adalah untuk saling mengenal. Jadi kita untuk saling mengenal. Kemudian Pak Guru coba pengen dong kamu untuk merefleksikan diri. Coba ucapkan terima kasih untuk diri kamu sendiri. Coba pernah bilang apa enggak ke diri kamu? Belum pernah? Kamu sudah sampai sebesar ini belum pernah mengucapkan terima kasih ke tubuhmu? Belum? Paling ngomong apa? Coba sekarang. Terima kasih tubuhku, yuk bareng-bareng. Terima kasih tubuhku, sudah sampai sejauh ini. Ya, kamu sudah kuat. Sudah kuat apa belum tubuhnya kamu? Udah kuat. Kenapa Pak Guru ngomong udah kuat? Kamu kayaknya sering menyerah. Kalau lagi belajar kayaknya susah. Tapi ternyata kamu bisa. Berarti tubuhmu bisa apa enggak? Bisa. Makanya kamu jangan lupa berterima kasih untuk diri sendiri. Sekarang juga ucapkan terima kasih kepada teman kamu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, karena apa? Tadi kamu sudah berdiskusi sama teman kamu, bareng-bareng, mengerjakan bareng-bareng, sudah berdiskusi dengan maksimal. Di sini ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk tetap belajar. Kemudian jangan lupa untuk berusaha selalu berbuat baik, walaupun itu cuma satu. Cuma satu tok perbuatan baiknya kamu. Misal, kamu ngambilin minum ketika ibumu sedang makan, ya, dong. Ibumu sedang makan, kamu nyoba ambilin minum, itu perbuatan baik apa bukan? Baik. Ya, walaupun sehari kita hanya satu mengerjakan perbuatan baik, tapi kerjakanlah. Silakan LKS dimasukkan ke dalam tas. Nanti kamu belajar materi selanjutnya sama Bu Pipin. Sebelum Pak Guru tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.